Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya membahas soal P3K kompetensi teknis bidan serta kunci jawaban. Langsung yuk kita ke soal dan pembahasan. Soal pertama, seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWS-KIA. Hasil pencatatan PWS-KIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini, bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. K1, B. K4, C. KF, D. KN1, atau E. KN2. Jawaban yang tepat yaitu yang C. KF. Baik, kita lihat di pembahasan. Terdapat 13 macam grafik dalam PWS-KIA, di mana yang pertama adalah grafik cakupan kunjungan antenatal ke-1 atau yang disebut dengan K1. Kedua, grafik cakupan kunjungan antenatal ke-4 atau yang disebut dengan K4. Yang ketiga, grafik persalinan oleh nakes atau disebut dengan PN, grafik kunjungan nifas yang disebut dengan KF. Lalu, grafik resti masyarakat. 6. Grafik komplikasi yang ditangani atau PK. 7. Grafik cakupan kunjungan neonatal atau KN1. 8. Grafik cakupan kunjungan neonatal lengkap atau KNL. 9. Grafik komplikasi neonatus yang ditangani atau NK. 10. Grafik cakupan bayi lengkap atau KBY. 11. Grafik cakupan pelayanan anak dan balita lengkap. 12. Grafik cakupan pelayanan anak balita sakit. 13. Grafik cakupan pelayanan KB. Paham ya teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu yang C. Soal nomor 2. Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Ini merupakan A. Pengertian desa siaga, B. Tujuan umum desa siaga, C. Tujuan khusus desa siaga, D. Ciri-ciri desa siaga, atau E. Sasaran desa siaga. Jawaban yang tepat yaitu yang A ya, pengertian desa siaga. Baik, kita di pembahasan. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Paham ya teman-teman untuk pengertian dari desa siaga itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap serta permasalahan kesehatan di wilayahnya merupakan A. Pengertian dari desa siaga, B. Tujuan umum desa siaga, C. Tujuan khusus desa siaga, D. Ciri-ciri desa siaga, atau E. Sasaran desa siaga. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Tujuan umum desa siaga. Baik, kita langsung ke pembahasan. Perbedaan antara tujuan umum dan tujuan khusus adalah tujuan umumnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Sedangkan tujuan khusus, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa, peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, dan yang terakhir peningkatan kesehatan lingkungan di desa tersebut. Paham ya teman-teman untuk perbedaan antara tujuan khusus dan tujuan umum desa siaga. Soal nomor 4. Pihak-pihak yang diharapkan memberi dukungan kebijakan peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sasaran, dan lain-lain seperti kepala desa, camat, pejabat terkait LSM swasta, donatur, dan pemilik kepentingan lainnya. Ini merupakan A. Pengertian desa siaga, B. Tujuan umum desa siaga, C. Tujuan khusus desa siaga, D. Ciri-ciri desa siaga, atau E. Sasaran desa siaga. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Sasaran desa siaga. Baik,
Langsung ke pembahasan, sasaran pengembangan desa siaga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, semua individu dan keluarga di desa yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat. Kedua, pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan. 3, pihak-pihak yang diharapkan memberi dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sasaran, dan lain-lain seperti kepala desa, camat, pejabat terkait, LSM, swasta, donatur, dan pemilik kepentingan lainnya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E. Next, soal berikutnya. Soal nomor 5, tahap di mana semua indikator dalam kriteria dengan siaga sudah terpenuhi. Masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan kriteria pengembangan desa siaga. A. Tahap bina, B. Tahap tambah, C. Tahap kembang, atau D. Tahap paripurna. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Tahap paripurna. Baik, kita langsung ke pembahasan. Ada 4 kriteria pengembangan desa siaga. Yang pertama adalah tahap bina, di mana forum masyarakat desa mungkin belum aktif, tetapi telah ada forum atau lembaga masyarakat desa yang telah berfungsi dalam bentuk apa saja. Yang kedua, tahap tambah merupakan forum masyarakat desa telah aktif dan anggota forum mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, tahap kembang. Pada tahap ini, forum kesehatan masyarakat telah berperan secara aktif dan mampu mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan dengan biaya berbasis masyarakat. Lalu yang keempat adalah tahap paripurna, di mana tahap ini semua indikator dalam kriteria dengan siap siaga sudah dilaksanakan, masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat. Jadi jawaban yang tepat yaitu tahap paripurna, yang D ya. Next, soal berikutnya. Soal nomor 6, bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS, berkurangnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia. Ini merupakan indikator keberhasilan pengembangan desa siaga. A. Indikator input, B. Indikator output, C. Indikator proses, atau D. Indikator outcome. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Indikator outcome ya. Baik, kita langsung ke pembahasan untuk masing-masing indikator. 1. Indikator input terdiri dari jumlah kadar desa siaga, jumlah tenaga kesehatan di Poskesdes, tersedia sarana obat dan alat sederhana, tersedianya tempat pelayanan seperti posyandu, tersedianya dana operasional desa siaga, tersedianya data atau catatan jumlah kakak dan keluarga, tersedianya pemetaan keluarga lengkap dengan masalah kesehatan yang dijumpai dalam warna yang sesuai, tersedianya data atau catatan jumlah bayi diimunisasi, jumlah penderita gizi kurang, jumlah penderita TB, malaria, dan lain-lain. Lalu yang kedua, indikator proses terdiri dari frekuensi pertemuan forum masyarakat desa, berfungsi atau tidaknya kader desa siaga, berfungsi atau tidaknya puskesdes, berfungsi atau tidaknya UKBM atau posyandu yang ada, berfungsi atau tidaknya sistem penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan berbasis masyarakat, ada atau tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS. Lalu yang terakhir, ada atau tidaknya kegiatan rujukan penderita ke Poskesdes dari masyarakat. Indikator yang ketiga yaitu indikator output, yang terdiri dari jumlah persalinan dalam keluarga yang dilayani, jumlah kunjungan neonatus atau KN2, jumlah BBLR yang dirujuk, jumlah bayi dan anak balita berat badan tidak naik ditangani, jumlah balita gakin umur 6-24 bulan yang mendapat MPASI, jumlah balita yang mendapat imunisasi, jumlah pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam, jumlah keluarga yang punya jamban, jumlah keluarga yang dibina sadar gizi, jumlah keluarga menggunakan garam beriodium, adanya data kesehatan lingkungan, jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular yang menjadi masalah setempat. Yang terakhir, adanya peningkatan kualitas UKBM yang dibina. Lalu indikator yang keempat adalah indikator outcome,
yang terdiri meningkatnya jumlah penduduk yang sembuh atau membaik dari sakitnya, bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS, berkurangnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia, serta berkurangnya jumlah balita dengan gizi buruk. Paham ya teman-teman tentang masing-masing indikator pengembangan desa siaga? Dan untuk soal nomor 6 jawaban yang tepat yaitu yang D, indikator outcome ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Kabupaten S merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Bidan W dinas di Puskesmas A dan membawahkan satu desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.000 jiwa dengan angka CBR 25,1 untuk Provinsi J. Bidan E rata-rata melayani ibu hamil setiap harinya 40 orang. Sampai akhir bulan ini total 200 orang. Pada saat kunjungan trimester 1 sebanyak 45 orang, trimester 2 sebanyak 100 orang, pada trimester 3 sebanyak 55 orang. Berapakah jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten S tersebut? A. 135 orang, B. 136 orang, C. 137 orang, D. 138 orang, atau E. 139 orang. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah sasaran jumlah ibu hamil di Kabupaten S tersebut. Masih ingat teman-teman apa rumus untuk jumlah sasaran ibu hamil? Soal ini merupakan soal request dari teman-teman semua ya, karena untuk menghadapi tes P3K insya Allah soal PWSK IA dalam perhitungan ini akan keluar pada tahun ini ya. Oke, kita lanjut mengerjakan soal ini ya. Rumus dari pertanyaan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten S tersebut adalah 1,10 atau 1,1 dikali angka kelahiran kasar atau CBR per 1000 dikali jumlah penduduk. Nah, di sini angka kelahiran kasar CBR 25,1. Langsung ya kita masukkan ke rumus 1,1 dikali 25,1 per 1000 yang hasilnya adalah 0,0251 dikali jumlah penduduk yaitu 5.000 jiwa sama dengan 138,05. Ya, bisa coba teman-teman bantu jumlah di rumah. Kalau seandainya memang jawaban saya kurang tepat, bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Nah, ini adalah jawaban yang tepat yaitu yang dia 138. Belakang koma tidak usah dituliskan ya, karena ini merupakan jiwa atau orang, jadi tidak ada di belakang koma. Dan apabila di belakang koma lebih dari 0,5 atau misalnya 0,06 atau 0,7 bisa ditambahkan menjadi 139 ya, kita bulatkan. Oke, paham ya teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu yang D. Next, soal berikutnya. Nomor 8. Ini merupakan soal yang sama ya dengan soal sebelumnya, namun di sini pertanyaannya saja yang berbeda atau yang ditanyakan yang berbeda. Di mana pertanyaannya adalah Kabupaten S merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Bidan W dinas di Puskesmas A dan membawahkan satu desa dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.000 jiwa dengan angka CBR 25,1 untuk Provinsi J. Bidan E rata-rata melayani untuk hamil setiap harinya 40 orang. Sampai akhir bulan ini total 200 orang. Pada saat kunjungan trimester 1 sebanyak 45 orang, trimester 2 sebanyak 100 orang, pada trimester 3 sebanyak 55 orang. Berapakah jumlah cakupan K1? Nah, ini yang ditanyakan adalah cakupan K1, di mana rumusnya adalah jumlah kunjungan K1 dibagi jumlah sasaran dikali 100. Ya, jumlah kunjungan K1 ini kita bisa lihat pada jumlah kunjungan K1-nya berapa orang nih? Jumlah kunjungan K1 sebanyak 45 orang. Lalu jumlah sasaran. Pada soal sebelumnya kita sudah mendapatkan jumlah sasarannya di sana, maksudnya adalah jumlah sasaran pada ibu hamil. Nah,
Jumlah sasaran pada ibu hamil adalah 138. Langsung kita masukkan ya ke rumus. 45 per 138 dikali 100 sama dengan 32,6. Nah, ini kita bulatkan menjadi 33 karena di atas di belakang koma lebih dari 5. Oke, paham ya teman-teman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.